Maulid. Sekarang mari kita simak khutbah Maulid dari penceramah kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Idris Rofi. Kepada beliau disilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa ala kulli hal. Salawatullahil barrir rahim wa malaikatihil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pengurus BKM Masjid Al-Ittihad yang saya muliakan, saya hormati, para alim, para ulama, para habaib, para satir, wa khusus diri Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad As-Segar, Habib Ali bin Ahmad As-Segar, dan para jamaah yang hadir dalam acara tafsir peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang juga saya hormati. Alhamdulillah tadi kita sudah banyak mendapat ilmu dari yang mulia Al-Habib Umar Al-Habsyi Al-Hamid, ya, dari Habib Umar Al-Hamid, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau akan bermanfaat bagi kita, karena kita ini berkumpul di sini semata-mata karena Rasulullah SAW. Kita bisa hidup damai, hidup tentram. Ini yang berkumpul dari mana-mana. Saya dari Jember, yang sebagian dari daerah lain. Tadi ada menghadiri saya katanya dari Jakarta Barat. Hadir ke sini semata-mata semuanya adalah karena Rasulullah SAW. Yang karena itu sangat perlu kita mengadakan peringatan kelahiran beliau. Dan tentang acara Maulid ini tidak perlu disampaikan baliknya. Mengapa? Ini urusannya suka tidak suka. Kalau walaupun kita menyampaikan dalil Maulid Nabi, namanya orang tidak suka, tidak mau, tetap tidak mau Maulid. Kemarin saya dialog dengan kawan yang tidak suka Maulid. Dia bilang, saya ini dulu lagi Maulid, saya sekarang sudah tidak mau Maulid, tapi saya tambah cinta kepada Rasulullah. Yaitu pengakuan saja. Silakan Anda mengaku cinta, tambah cinta kepada Rasulullah SAW tanpa Maulid. Tapi ekspresinya apa? Buktinya apa? Cinta itu kan ada bukti, ada ekspresi, ada tanda. Kenapa tidak ada tandanya mengaku cintanya? Ya memang mengaku saja. Itu mereka. Dan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pagi kali ini, dan memang ini adalah pesan dari panitia. Saya mau ceramah Maulid tetapi oleh panitia tadi bilang mulai tadi malam sudah bilang, Kiai katanya ceramahnya jangan banyak Maulidnya, biar yang lain ceramah Maulid. Saya ceramah apa? Ini kan Maulid. Tidak apa, ajarannya yang punya Maulid, yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang penting. Nah, mengapa? Karena memang Islam ini bisa berkembang karena orang-orang yang cinta Maulid. Yang menyebarkan Islam ke Indonesia ini orang-orang yang cinta Maulid. Dulu yang menaklukkan Palestina sampai tentara pasukan Salib itu diusir dari Palestina, itu para pecinta Maulid. Semuanya yang menyebarkan Islam kemana-mana adalah orang-orang yang cinta Maulid, cinta Maulid Nabi. Maulid Nabi ini memang acara Maulid ya seperti yang kita lakukan ya. Tadi kita baca sirah, kemudian kita ya Nabi sambil berdiri. Itu sebenarnya sejak abad ke-6 Hijriah. Ada abad ke-6 Hijriah baru ada Maulid. Dulu pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, acara-acara Maulid ini dilakukan untuk membangun semangat
semangat umat Islam berjihad dengan orang-orang kafir, menaklukkan Palestina agar orang-orang Prancis, orang-orang Eropa yang menguasai Palestina selama puluhan, lebih 100 tahun itu bisa diusir dari sana. Akhirnya mengadakan acara Maulid. Dan sebelum acara Maulid itu, sebelum Palestina ditaklukkan, apa yang dilakukan pertama kali oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah membersihkan aliran-aliran al-bid'ah. Aliran-aliran sesat dibersihkan dulu, disingkirkan. Mengapa? Karena aliran-aliran sesat ini tidak segan-segan berkoalisi dengan musuh Islam untuk membunuh saudaranya sesama Muslim, walaupun mereka propagandanya mengikuti Al-Quran dan Hadis. Mereka ini hanya propaganda Al-Quran dan Hadis, tapi mata uang yang mereka pakai uang dolar. Uang dolar itu uangnya siapa? Uangnya siapa? Orang-orang yang sering kembali kepada Al-Quran dan Hadis itu gajinya pakai uang dolar. Jadi dolar yang dipakai oleh mereka, tapi Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis ini hanya dijadikan propaganda. Ini oleh mereka. Nah, sebelum Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini mengusir pasukan salib dari Palestina, pertama kali Mesir ini ditumpas dari aliran sesat. Mesir pada waktu itu dikuasai oleh Syiah, diambil. Kemudian juga di sekitar Palestina itu banyak ya orang-orang yang pahamnya sama dengannya, seperti sekarang yang anti Maulid. Ini dicuci dulu otaknya, dikembalikan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, baru umat Islam ini diberi kebenaran oleh Allah. Sekarang ini umat Islam di mana-mana lagi nasibnya lagi terpuruk. Karena di Syria itu terjadi gaduh. Sekarang ini yang bermain siapa? Syria itu 75% rakyatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sedikit orang-orang Wahabi, sedikit orang-orang Syiah, tidak sampai 5%. Kemudian orang-orang Wahabi ini memprovokasi, melakukan perlawanan, pemberontakan terhadap penguasa yang Syiah, yang namanya ISIS. ISIS ini orang Wahabi. ISIS ini tentaranya bukan dari Syria, ada yang dari Saudi, dari Yaman, dari negara lain, dari Eropa, termasuk dari Indonesia. Tentaranya lebih 50.000 orang. Akhirnya bikin gaduh. Karena yang Ahlus Sunnah ini memang tidak punya senjata, tidak punya apa-apa. Ya, jadi ISIS ini ngebom sana kena orang kita. Ya, Syiah ngebom sana kena orang Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Kita yang jadi korban. Akhirnya yang mungkin nanti ini akan dikuasai negara-negara Arab. Sama dengan Libya. Libya itu dulu asalnya negara yang makmur, sejahtera. Kemudian orang-orang Wahabi karena diprovokasi oleh Barat, demo kepada Muammar Gaddafi agar berhenti jadi presiden. Padahal demonstrasinya sedikit, akhirnya dilakukan oleh pemerintah, dipropaganda oleh Barat bahwa rakyat Libya tidak setuju pada dia. Kemudian Barat intervensi. Setelah diserang, Muammar Gaddafi jatuh, Libya sekarang diambil oleh negara Barat. Itu gara-gara orang yang anti Maulid. Jadi di mana ada orang anti Maulid, biasanya di situ ada masalah, ada perpecahan. Umat Islam ini pecah biasanya ketika ada orang-orang yang anti Maulid. Di daerah Cibubur ada yang anti Maulid. Ini akan menjadi sumber masalah, pasti. Karena di mana ada orang anti Maulid, di situ ada sumber masalah. Ini pentingnya kita Maulid Nabi, karena memang kemenangan Islam di mana-mana ini selalu dilakukan oleh orang-orang yang senang Maulid. Orang yang tidak senang Maulid tidak punya peran di dalam masalah. Jadi yang perlu nanti bahwa Maulid ini adalah ajaran yang benar. Maulid ini apanya yang dipersoalkan? Maulid ini kita baca sholawat. Sholawat itu perintah Al-Quran. Kita ya Nabi salam itu sholawat. Sholawat itu berita benar. Kemarin ada orang Wahabi ya dialog dengan saya. Setelah saya sampaikan tentang Maulid, kata dia, saya menerima kiai tentang Maulid, cuma yang tidak setuju berdirinya.
Makanya Nabi itu mengapa berdiri? Saya bilang, lihat Nabi itu bernyanyi. Yang namanya bernyanyi itu tidak ada orang bernyanyi duduk-duduk. Pada waktu Nabi Salam semua jamaah bernyanyi. Ya karena bernyanyi berdiri lah. Roma Irama waktu bernyanyi berdiri. Krisdayanti semuanya bernyanyi berdiri. Tidak ada bernyanyi itu duduk-duduk, tidak ada. Mengapa kalau nyanyi sampai duduk-duduk tidak enak? Enaknya yang berdiri. Mengapa? Mengapa? Pada waktu bernyanyi ini kita ekspresi kesenangan. Kita ini mengungkapkan rasa senang. Orang senang itu biasanya berdiri. Makanya berdiri saja diminta dalilnya. Kita mau duduk, mau tidur, mau berdiri tidak masalah. Yang penting kita ini berzikir kepada Allah. Yang salah itu orang yang berzikir. Itu hanya alasan mereka saja, tidak bohong. Dan ini kelompok yang anti maulid ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah, aliran sesat. Walaupun mereka kalau menjadi imam baca Al-Qur'annya baik, walaupun mereka nanti berjamaah. Dan aliran sesat ini jangan dikira aliran sesat itu tidak ada masalah. Disamakan dengan kita mau pergi ke Bogor, pergi ke Jakarta, sesat jalan, lalu tak sampai-sampai. Tidak sama dengan orang yang mengikuti aliran sesat ini minimal dosa besar. Walaupun dia rajin tahajud, rajin sholat. Jadi orang yang ikut aliran sesat seperti yang anti maulid paling tidak dosa besar kalau tidak sampai pada tingkatan kufur. Mengapa? Karena ajaran yang keliru. Orang Wahabi yang anti maulid itu berbeda dengan kita bukan hanya masalah tawasul, bukan hanya masalah istighatsah, bukan hanya masalah tradisi, bukan hanya masalah maulid, masalah akidah pun mereka itu berbeda dengan kita. Akidah mereka tersesat. Kalau kita ini Ahlussunnah wal Jamaah, ini ya, tuan-tuan yang tua-tua ini dulu kan biasanya sering mendengar sifat 20. Karena ketika orang tua kita dulu pada waktu menjelang sholat, karena dulu itu orang belum punya lonceng, belum punya jam, akhirnya masih jauh-jauh waktu sudah datang ke masjid. Mengisi sampai menunggu waktu biasanya zikir. Allahu yu'tina baqa mukhalafatu lil hawadisi yamuni nafsi wahdaniyan kudrakiratan ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ini dulu karena orang berangkat masjid sebelum masuk masjid. Sekarang ini orang berangkat masjid nunggu waktu. Mengapa di rumah sudah jam, yang kamar ada jam dinding, bahkan kadang handphonenya bisa ada. Jadi cukup ada isyarat dari handphone. Handphone belum ada, tidak berangkat. Katanya tidak ada pujian. Apalagi memang pujian sebelum sholat dibidahkan. Orang yang anti maulid ini pujian sebelum sholat dibidahkan. Padahal pujian sebelum sholat ini sejak masanya sahabat. Itu bukan tradisi siapa? Itu tradisi para sahabat. Dulu itu di Mesir, awalnya ya ini cerita. Di Mesir itu dulu mengapa ada puji-pujian sebelum sholat? Setelah Mesir ini jadi negara Islam, pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, umat Islam di Mesir setiap malam merasa terganggu dengan bel yang ada di gereja-gereja. Jam 12 dipukul 12 kali, jam 1 dipukul 1 kali, jam 2 kali, jam 3 kali, jam 4 kali. Padahal waktu itu orang sibuk-sibuknya sholat tahajud, terganggu. Orang sedang tahajud, khusyuk baca Quran, terganggu dengan di gereja-gereja. Karena gerejanya banyak dulu, karena
di novel itu. Akhirnya umat Islam mengadu kepada gubernur, ini gimana? Kita ini terganggu jam malam dengan bel-bel itu. Akhirnya gubernur instruksikan kepada para muadzin yang 12 malam ke atas, muadzin ini gantian naik ke atas menara membaca tasbih sampai subuh. Akhirnya sejak saat itu di menara-menara masjid ini seluruh negara Islam sebelum subuh ini menara-menara masjid sudah berbunyi. Waktu itu belum ada beras membaca tasbih. Kemudian pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, karena Mesir ini lama dikuasai orang-orang Syiah, diberi tambahan. Sebelum subuh ini oleh beliau, para muadzin diperintahkan membaca nazam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nazam yang digarap oleh Imam Ibnu Hibatillah al-Maliki, mirip dengan Aqidatul Ulama. Sehingga dengan pembacaan itu masyarakat Mesir semuanya sedikit demi sedikit berangsur-angsur kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dibaca. Akhirnya Islam datang ke Indonesia juga begitu. Sebelum sholat dibacakan rukun iman. Sebelum sholat dibacakan cinta kepada para sahabat. Sebelum sholat dibacakan sifat 20. Sifat 20 itu apa? Sifat 20 itu adalah simbol akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Katanya penting, sifat 20 itu penting. Karena dengan sifat 20 ini kita tahu perbedaan kita dengan Wahabi bagaimana, perbedaan kita dengan Syiah bagaimana, perbedaan kita dengan HTI, Hizbut Tahrir itu bagaimana. Kuncinya di sifat 20 ini. Sifat 20 ini akidahnya mayoritas umat Islam. 90% umat Islam akidahnya sifat 20. Sifat 20 ini akidahnya mayoritas ahli tafsir, ahli hadis. 90% para ulama akidahnya sifat 20. Sifat 20 ini adalah akidahnya para ulama yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Ini sifat 20. Karenanya sifat 20 ini jangan main-main, harus paham sifat 20. Tidak ada orang Wahabi sebulan, 2 bulan yang lalu saya isi di Johor, UTM, Universitas Teknologi Indonesia. Orang Wahabi kirim surat, Kiai, sifat 20 ini katanya ajaran para filosof Yunani, bukan dari Islam. Saya jawab, kalau filosof Yunani beriman sifat 20, berarti filosof Yunani orang Islam. Kalau orang Wahabi tak percaya sifat 20, ya berarti kafir. Sifat 20 itu apa? Wujud, Allah itu wujud. Kalau tak beriman Allah itu ada, kira-kira kafir apa tak kafir? Orang Wahabi ini bilang bid'ah, bilang syirik, itu tak ngerti. Bukan tak ngerti. Para ulama ini membuat sifat 20 ini tujuannya sangat mulia. Yang pertama, sifat 20 ini mengantarkan kita ma'rifat kepada Allah. Kalau kita ini tiap waktu selalu ingin ingat pada sifat 20, kita ini cepat menjadi waliullah. Cuma kita ini kadang-kadang lupa, ingatnya kalau waktu mengajar atau waktu sekolah, setelah itu lupa lagi. Pentingnya sifat 20. Yang kedua, sifat 20 ini adalah konsep yang sahih, konsep yang benar tentang Allah sesuai dengan Al-Quran, hadis dan iman. Ini sifat 20. Yang berkaitan dengan sifat 20 ini tidak benar. Yang ketiga, sifat 20 ini juga merespon penyimpangan aliran-aliran di luar Ahlussunnah wal Jamaah tentang ketuhanan. Wahabi direspon, Hizbut Tahrir direspon, Syiah, aliran sesat, semuanya direspon di dalam sifat 20. Yang keempat, sifat 20 ini jawaban terhadap soal-soal paling mendasar tentang Tuhan. Ini sifat 20. Kalau kita ini ditanya waktu sama orang tua kita dulu sebelum kawin, kamu mau kawin? Pasti jawaban kita, nah
pertanyaan ini sudah lama saya menunggu. Saya di pondok kita sebenarnya karena menunggu pertanyaan ini. Kapan mau kami? Pasti pertanyaan kita apakah sudah ada calon buat saya? Orang tua kita jawab sudah ada, kamu sudah disiapkan. Pertanyaan kedua, umur berapa? Pasti di bawah kamu usianya. Orang mana? Orang sana. Orangnya seperti apa? Cantik atau tidak? Ya pastilah kamu dijadikan yang cantik. Tingginya seperti apa? Ya tidak begitu tinggi dan begitu pendek, tapi gemuk sekali. Ini sifat 20 seperti itu. Sifat 20 ini seperti itu. Kita ini saat semayang beribadah kepada Allah, pasti pertanyaan pertama, apakah Allah itu ada? Jawabnya adalah sifat 20. Dijelaskan darinya oleh para ulama, darinya sifat wujud. Dari wujudnya Allah adalah adanya alam. Adanya alam ini adalah dalil wujudnya Allah. Mengapa adanya alam ini dalil wujudnya Allah? Karena alam ini perkara yang baru, sesuatu yang baru. Asalnya tidak ada lalu ada. Mana buktinya alam ini baru? Alam ini selalu berubah. Setiap sesuatu yang berubah berarti baru. Yang namanya baru berarti asalnya tidak ada lalu menjadi ada. Sesuatu yang tidak ada lalu menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Sudah barang tentu yang itu adalah Allah. Itu dalil. Dan ini penting. Dari sifat wujud ini kita tanamkan kuat-kuat kepada anak-anak kita yang penting. Kenapa? Anak-anak kita kalau sudah masuk ke perguruan tinggi, bertemu dengan kawan-kawannya yang liberal, dosen-dosen yang liberal, akhirnya diajari, dibuat ragu-ragu tentang adanya Tuhan. Na'udzubillah min di Surabaya, di UIN Surabaya tahun 2014 kemarin, itu anak-anak pada waktu ospek ya, pada waktu apa itu? Pada waktu ospek itu buat spanduk, na'udzubillah, Tuhan telah mengutus. Mengapa? Karena tidak tahu sifat wujud. Alasannya kata mereka Tuhan tidak kelihatan. Nah, memangnya setiap sesuatu yang ada harus kelihatan. Sesuatu yang ada itu tidak harus kelihatan. Karena adanya suatu perkara itu kita buktikan melalui bekas, melalui pengaruh. Kita ini misalnya di dalam kamar, di dalam rumah kita ada minuman banyak, lalu kita tinggal lepas. Ada minuman dalam gelas, setelah masuk ke dalam rumah, minuman ini habis. Kira-kira pikiran kita apa mungkin ada yang berpikiran? Mungkin air ini pergi, terbang. Dan ada, pasti dalam pikiran kita, ini pasti ada yang minum. Mengapa habis? Ketika kita misalnya menyaksikan bangunan masjid, masjid ini indah sekali. Siapa arsiteknya? Pasti begitu. Ada lukisan, ada tulisan-tulisan cantik. Kita pasti berpikir siapa yang menulis. Dan mungkin kita berpikiran ini jadi sendiri, tidak ada yang menulis. Mengapa? Kata pepatah Arab, kata para ulama, wujudul athar yadullu ala wujudil mu'akhir. Adanya bekas, adanya ciptaan menunjukkan adanya sang pencipta. Ini sudah betul. Katanya sifat wujud. Sifat wujud ini seluruh umat Islam sepakat. Ulama yang ada sekarang Allah itu. Soal kedua, kalau Allah ini wujud, wujudnya sejak kapan? Jawabnya adalah sifat tidak. Wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Diterangkan darinya sifat tidak oleh para ulama. Karena Allah itu wajib wujud. Wujudnya Allah ini sesuatu yang wajib. Karena Allah ini wajib wujud, sudah pasti Allah ini tidak, wujudnya tidak ada permulaannya. Karena kalau ada permulaannya berarti tidak wajib wujud. Asalnya tidak ada, berarti mungkin wujud. Allah itu wajib wujud, pasti tidak. Nah, ini masalah sifat tidak. Karena Allah ini wajib bersifat tidak, kebalikan dari sifat tidak mustahil bagi. Itu sifat wujud. Di sini Wahabi berbeda ya. Gimana kata Wahabi? Wujudnya Allah memang tidak ada permulaannya, tapi jangan pakai sifat tidak. Mengapa? Istilah tidak kata Wahabi istilah bid'ah. Tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, itu kata Wahabi. Padahal di dalam
penting. Karena kalau ada orang tidak yakin Allah itu tidak, ya tidak sah soalnya. Wujudnya Allah itu tidak ada permulaannya. Soal ketiga, Allah wujud tidak. Wujudnya ini sampai kapan? Jawabnya adalah sifat wujudnya Allah itu kekal abadi, tidak ada akhirnya. Karena itu kebalikan dari sifat bapak mustahil bagi Allah, yaitu sifat anak, rusak. Tentang sifat bapak ini seluruh umat Islam sepakat, kecuali sebagian kelompok yang seakidah dengan Wahabi. Kata mereka, Allah itu akan hancur kecuali wajahnya. Ya, di dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Ini kiranya dengan Tuhan seperti kamu. Para ulama menafsirkan illa wajhah ini maksudnya illa dzatahu, kecuali zatnya Allah. Wajah ini ditafsirkan zat oleh para ulama. Karena Wahabi salah tafsir. Tadi sebagian Wahabi jadi. Ini soal ketiga. Soal keempat, Allah wujud tidak bapak itu seperti apa? Jawaban kita adalah mukhalafatu bila awaliti. Allah itu berbeda dengan apapun perkara yang baru. Mengapa? Karena Allah itu tidak. Sedangkan seperti yang kamu tanyakan itu perkara baru. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seseorang yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Karena kalau ada sesuatu yang sama dengan Allah, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu hukumnya sama dengan apa yang menjadi kesamaannya. Karenanya Allah itu mukhalafatu lil awadi. Ini kita. Nah di sini Wahabi beda dengan kita. Kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafatu lil awadi, tapi tak begitu mukhalafah. Tuhan itu memang beda, tapi tak begitu beda. Bagaimana? Ada mirip-miripnya, ada samanya. Samanya dalam apa? Dalam rupa. Jadi kata Wahabi, Tuhan itu rupanya seperti seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya 30 meter, belum berjenggot. Pendapat Wahabi ini mirip dengan pendapat Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya sudah putih semua, tingginya juga 30 meter. Itu di kitab mereka. Karenanya kata sebagian ulama, Tuhannya Yahudi, kakaknya Tuhannya Wahabi, abangnya Tuhannya Wahabi. Kenapa? Karena lebih tua. Karenanya sekarang kakak adik saling membantu. ISIS ya ingin menguasai Syria. Karena ISIS ini Wahabi, suplai senjata dan dana dari Saudi Arabia. Nah sama-sama Wahabi. Lalu yang membantu mereka adalah kakaknya Israel dan Amerika. Karena kakak adik ini Pak, kakak adik saling membantu. Sedangkan yang Syiah ini masyarakat dibantu oleh kakaknya Iran, Rusia dan China. Kita yang harus sunnah wal jamaah tidak ada yang bantu, karena memang tidak punya kakak. Mereka ini ada kakak. Dan ajaran Wahabi yang seperti ini berbahaya. Mengapa berbahaya? Kata para ulama, al-mujassimu kafir. Wahabi dengan berpendapat seperti ini berarti menganggap Tuhan itu berupa bentuk jasmani, ada ukurannya. Sedangkan kata para ulama salaf, kata Imam Syafi'i, orang yang menganggap Tuhan itu berbentuk jasmani adalah kafir. Ajarannya keluar dari Islam. Katanya bahaya Wahabi. Wahabi itu bahaya. Ini menjadi ini soal yang keempat. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Karena itu kata para ulama salaf, kullu ma khatara bi batin fallahu laisa kadzalik. Setiap apapun yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah tidak seperti itu.
ciptaan kamu. Masa Tuhan ciptaan kamu? Dan ciptaan kamu itu sangat tidak sempurna. Ini penting. Ini namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian soal yang kelima, Allah yang wujud tidak baqa' mukhalafa lil abadiyati. Alamatnya di mana? Jawaban kita adalah qiyamuhu bi nafsihi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Maksudnya bagaimana? La yahtaju ila ma'allin wala mukhassis. Allah itu tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan pada yang menentukan Allah dalam ukuran tertentu. Tidak perlu. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran, wallahul ghani wa antumul fuqara. Hanya Allah lah yang maha kaya. Artinya Allah itu tidak perlu kepada apapun. Allah itu tidak perlu tidur, tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu tempat. Yang namanya perlu itu adalah sifatnya makhluk. Sifatnya makhluk yang baru, bukan sifatnya Tuhan. Ini penting. Di dalam Al-Quran, Al-Hayyul Qayyum, Allah itu yang maha mandiri, maha berdiri pada zatnya sendiri. Apapun pasti bersandar kepada Allah. Allah itu As-Samad. Allah itu maha menjadi sandaran segala sesuatu. Karena Allah menjadi sandaran sesuatu, sudah barang tentu Allah tidak bersandar kepada apapun. Ini yang kombinasi. Nah di sini Wahabi beda lagi dengan kita. Kata Wahabi, Tuhan itu adalah alamatnya apa enggak? Kata dia ada. Di mana alamatnya? Alamatnya di Arsy. Dan ini pengaruhnya luar biasa. Karena kata Wahabi, orang yang tidak beryakinan Allah ada di Arsy itu kafir. Kalau kita mengatakan orang yang beryakinan Tuhan ada di Arsy adalah sesat dan menyesatkan. Mengapa? Karena itu alamat palsu. Karena itu alamat Tuhan. Itu alamat palsu. Ini Wahabi yang sekarang dengan Wahabi yang dulu beda. Tahun 2009 saya dialog dengan Wahabi. Saya terangkan akidah sifat 20. Lalu kata Wahabi, tidak benar. Ahlussunnah wal Jamaah itu Tuhan bertempat. Katanya, di mana tempatnya? Di Arsy. Saya katakan kepada dia, Anda bisa kafir dengan pendapat Tuhan berkata di Arsy, Anda bisa. Kenapa begitu? Mengapa Tuhan bertempat? Kata dia, karena Tuhan ada. Setiap sesuatu yang ada pasti bertempat. Kalau tak bertempat berarti ada. Anda bisa kafir bicara begitu. Mengapa? Saya tanya, Arsy ini makhluk apa bukan? Kalau Anda jawab Arsy ini bukan makhluk, Anda kafir. Karena punya i'tiqad ada selain Allah bukan makhluk Allah. Tapi kalau Anda jawab Arsy ini makhluk, Anda bisa kafir juga. Cuma kafirnya dia langsung. Kamu pilih kafir langsung atau dia langsung? Hanya kata Wahabi ini Arsy itu makhluk. Ya tanya lagi, kalau Arsy ini makhluk, sebelum Allah menciptakan Arsy, Allah tinggal di mana? Setelah lama berpikir, kata dia, Ustaz, Anda tidak boleh tanya. Mengapa? Ini pertanyaan haram. Mengapa haram? Ini pertanyaan bid'ah. Kullu bid'atin. Itu Wahabi. Wahabi itu kalau ditanya dan bisa jawab, senjata andalanya adalah kullu bid'atin. Waktu itu mayoritas yang hadir 75% orang Wahabi. Semuanya tertawa. Kata Wahabinya, kok sepertinya salah Ustaz kita. Kata mereka, padahal pertanyaan seperti ini sudah ditanyakan oleh para sahabat. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, Ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa al-khalqa? Rasulullah, Tuhan itu di mana sebelum menciptakan makhluk? Beliau menjawab, kana fi a'ma. Allah itu tidak perlu pada tempat. Dalam riwayat Al-Bukhari, nas'aluka an awwal hadzal amr. Kami bertanya kepada engkau tentang permulaan yang ada ini. Rasulullah menjawab, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah itu sudah ada dan tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Tempat, arah, langit, arah semuanya belum ada. Berarti Allah memang tidak bertemu. Itu Wahabi yang dulu. Wahabi yang baru beda lagi. Bulan Mei kemarin ada Wahabi yang dengan saya, Jaman Masa. Wahabinya dekat-dekat Bogor sini rumah.
Kata dia, katanya kalau arsy itu makhluk, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah ada di mana? Kata dia, ya suka-suka Allah lah kok di mana? Lah emangnya Allah itu makhluk? Kok ada suka-suka begitu? Tempat itu baru dan tempat ini terbatas. Di luarnya arsy, di luar ciptaan Allah ini tidak ada lagi. Tempat ini terbatas. Ini makanya Allah perlu tempat. Perlu itu sifatnya makhluk ini bahkan. Jadi akidah mereka ini bahaya. Ini pentingnya ya kita ini tahu bahwa Wahabi ini orang kelompok yang anti maulid berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya di dalam masalah tradisi, akidahnya juga beda. Ini penting. Kelompok-kelompok yang percaya ya ikhtiqat Tuhan duduk di arsy. Karena kata Wahabi Allah itu tinggal di arsy. Setiap jam 12 malam turun ke langit. Padahal jam 12 malam itu tidak pernah berhenti, jalan terus. Kalau istiwa jalan terus. Kalau waktu Indonesia beda-beda. Indonesia Tengah, Indonesia Timur beda-beda. Belum lagi dengan luar negeri. Kalau jam 12 malam turun itu jam 12 ikut daerah tanah turun. Kalau mereka jawab ya turun terus Pak. Kalau turun terus lalu naiknya kapan? Karena kalau ada turun pasti ada naik. Orang turun terus tidak pernah naik kesempurnaan. Karena oleh para ulama dikatakan yang dimaksud turunnya Allah jam 12 malam itu artinya turunnya rahmatnya Allah. Karena Allah itu tidak perlu pada tempat. Ini penting. Jadi Wahabi ini berbeda dengan kita juga di dalam masalah. Ya, akidah mereka ini adalah sesat dan menyesatkan. Bukan main-main akidah ini. Dulu sebelum Mesir ditaklukkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, itu sebenarnya yang membuka pintu penaklukan Mesir itu adalah guru beliau Al-Imam Muhammad bin Al-Muwaffaq Al-Qabushani. Imam Al-Qabushani ini seorang waliullah, ulama sufi, ahli fikih. Beliau mengarang kitab Al-Muhit 60 jilid. Al-Qabushani ini muridnya Imam Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya muridnya Imam Muhammad. Kata Imam Al-Qabushani, sebelum Mesir ditaklukkan, Al-Qabushani berangkat duluan ke Mesir. Murid-muridnya tanya, Tuan Guru mau kemana? Saya mau ke Mesir. Tuan Guru tidak takut dibunuh oleh Raja Mesir. Saya akan memakzulkan Raja Mesir. Saya pecat Raja Mesir. Akhirnya datang ke Mesir, ceramah dari masjid ke masjid, memaki-maki Raja Mesir. Karena beliau ini waliullah. Orang itu kalau sama waliullah biasanya senang. Begitu melihat sudah senang. Karena kalau berdoa, doanya mudah dikabulkan. Ceramahnya menyejukkan, penduduk Mesir senang. Akhirnya Sultan Fatih di Mesir mengirimkan beberapa ajudannya kasih emas dinar. Dikasih. Ini ada hadiah dari Sultan, dari raja. Kata Al-Qabushani, saya tidak memerlukan hadiah ini. Yang saya perlukan Sultan berhenti dari Sultan. Keperluan saya begitu. Akhirnya setelah rakyat Mesir ini sudah tidak memihak kepada Sultan Fatih ini, Sultan Salahuddin datang langsung dikuasai. Setelah itu Imam Al-Qabushani ini membangun makam Imam Syafi'i, dibangun kubah di situ. Kebetulan di sampingnya Imam Syafi'i ada makamnya orang Mujassimah yang akidahnya sama dengan Wahabi. Tuhan duduk-duduk di arsy. Namanya Imam Ibnu Kizani. Pada waktu membangun makam itu, makamnya Ibnu Kizani dibongkar oleh Al-Qabushani, dipindah ke tempat yang jauh, tulang-tulangnya dipindah. Mengapa? Kata beliau, la yajtami'u siddiqun wa siddiq. Seorang waliullah yang siddiq tidak boleh kumpul dengan orang mati. Tidak boleh orang siddiq, tidak boleh kumpul. Jauh. Ini waliullah. Ini akidahnya sama dengan ini penting. Mengapa? Karena kelompok-kelompok aliran sesat itu menyebarkan ajarannya itu ada sponsornya, ada pesanan, ada perbedaan. Kita
ini menjaga, menyebarkan, mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui maulid, melalui majelis sholawat dan lain sebagainya, itu sebenarnya kan hanya sarana saja, wasilah. Jadi seperti Habib Abdul Rahman ini ya punya apa namanya klub yang namanya Nurul Fadli, ini hanya wasilah. Tetapi sebenarnya agar orang berkumpul nanti diajarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini berjuang seperti itu adalah bukan pilihan, tetapi adalah kewajiban. Kita ini mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kewajiban, tetapi aliran-aliran sesat menyebarkan ajarannya bukan kewajiban, tetapi pilihan. Mengapa dipilih? Ada sponsornya. Ada yang bayar, mereka kembali lagi tahlil lagi. Karena ada yang bayar, akhirnya mereka tidak tahlil. Coba ada yang bayar, kembali lagi. Jadi mereka ini berbeda dengan kita, bukan hanya masalah analia, akidahnya juga berbeda. Para ulama yang ahli maulid, para ulama yang maulid menyebarkan Islam ke Nusantara, ini berbeda cara penyebarannya dengan orang-orang yang anti maulid. Bagaimana cara penyebarannya? Para ulama kita dulu, Wali Songo, para abaid, para ulama dari Yaman, dari Pasai, dari mana-mana menyebarkan Islam. Mengapa umat Islam, bangsa Nusantara ini sukses? Mayoritas bangsa kita dulu 90% masuk Islam sampai menembus Papua. Waktu itu yang belum diislamkan tinggal sedikit, tinggal 7 atau 5%. Seandainya setelah itu tidak datang tamu yang tak diundang, Portugis dan Spanyol, kita ini seluruhnya umat Islam. Ya cuma karena oleh Allah ditakdirkan kita ketahuan Spanyol dan Portugis. Akhirnya sisa-sisanya dikristenkan, bahkan yang Islam banyak yang dikristenkan lagi. Ini bagaimana para ulama menyebarkan Islam? Islamnya bangsa kita ini beda dengan Islamnya bangsa lain. Kalau India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Iran, Azerbaijan, Kazakhstan, Chechnya, semuanya melalui peperangan. Para ulama kita ini penyebaran Islamnya melalui pendekatan tradisi, pendekatan budaya. Islam memang bukan budaya. Yang orang Wahabi bilang Islam memang bukan budaya. Terus siapa bilang Islam budaya? Islam memang bukan budaya, bukan tradisi. Karena Islam itu wahyu. Wahyu itu dari Rasulullah, Rasulullah dari malaikat Jibril dari Allah. Tetapi walaupun Islam bukan tradisi, Islam ini tidak anti tradisi. Mana dalilnya Islam tidak anti tradisi? Kita tanya sama Wahabi, kamu minta dalil berapa? Apa minta Al-Quran, apa minta hadis? Karena Wahabi ini sering bilang, sudahlah, kita tak perlu ikut tradisi, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kalau kita tanya, Al-Quran dan hadis yang mana yang kamu ajak kembali? Bukankah selama ini yang keluar dari Al-Quran hadis itu kamu? Oh, kayak orang yang sudah berpegang teguh dengan Al-Quran hadis diajak kembali. Wahabi ini kalau berdalil Al-Quran yang sering dipakai itu biasanya ayat Al-Yawma akmaltu. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Ada orang tahlil, nggak usah tahlil. Mengapa? Dulu waktu Rasulullah ada tahlil, agama sudah sempurna. Nggak usah tahlil, Rasulullah dulu ada tahlil, apa tahlil? Agama sudah sempurna. Jawaban kita, agama memang sudah sempurna, cuma otak kamu belum sempurna. Mengapa? Yang dimaksud dengan kesempurnaan agama di sini kata para ulama adalah kesempurnaan dalil-dalil agama. Kamu tidak paham maksud al-yawma akmaltu, cuma disampaikan kemana-mana. Kalau ada orang istighatsah al-yawma akmaltu, semuanya dalilnya. Karenanya mereka enak saja kembali kepada Al-Quran, ayatnya cuma satu ya dia. Itu mereka. Kalau mereka ini kembali kepada hadis, hadisnya juga cuma satu, yaitu hadis kullu bid'atin. Karenanya bulan Maulid kullu bid'atin sekarang ini tidak dikeluarkan karena sejak 2 tahun saya sering teriak-teriak kemana-mana. Kullu bid'atin tolak. Saya sering kalau ada orang Wahabi ini kan bilang kita ini
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka. Jangan saya, kamu bukan pengikut ahli, tapi kamu pengikut ahli adat. Dan itu adatnya adat besar. Mengapa? Masa pengikut ahli hadis hadisnya cuma satu, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Tak ada gimana. Coba ya, kalau dia tanya Ustaz Wahab, misalnya ada takdir, dia tanya, kenapa kamu tak mau takdir? Pasti nanti yang dikeluarkan kullu bid'atin dhalalah. Sekarang ini jarang dikeluarkan, karena saya dan kawan-kawan teriak-teriak hadisnya Wahabi cuma satu, mereka malu mengeluarkan. Dan betul benar. Tahun yang kemarin yang isi di Ngambi, ada orang masalah Wahabi. Ditanya, kamu kenapa kamu ikut Wahabi? Kamu kiai. Dulu kan ada radio Wahabi di sini. Terus saya ini kan ingin beragama pakai dalil. Maka Wahabi itu ada dalilnya semua. Makanya saya ikut. Dan sekarang kenapa keperluan dari Wahabi? Ya ternyata sekarang kan sudah ada radio NU. Ternyata yang banyak dalilnya itu NU. Wahabi itu betul kata saya tadi, dalilnya cuma kullu bid'atin. Kullu bid'atin Allah. Ini penting. Para ulama kita dulu, kembali kepada yang tadi, menyebarkan Islam pakai pendekatan tradisi, karena memang Islam ini menerima tradisi. Dalilnya mana di dalam Al-Quran? Qul afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambillah sikap pemaaf. Perintah Allah kepada Rasulullah SAW, ambillah sifat pemaaf. Orang yang kamu ajak ke dalam Islam itu, maafkan. Karena ada yang langsung masuk Islam, ada yang masih mikir-mikir, ada yang masih menolak. Yang menolak ada yang caranya baik, ada yang caranya harus menolak. Wa'mur bil 'urf, dan suruhlah masyarakat mengikuti tradisi mereka. Rasulullah diperintahkan agar menyuruh masyarakat pada waktu itu mengikuti tradisi mereka yang baik. Kata para ulama, Al-Imam Al-Mudhaffar As-Sam'ani dalam kitabnya Qawaidul Adillah mengatakan, wal muradu bil 'urfi ma ya'rifu nas wa yata'awaquna fi ma bainahum. Yang dimaksud dengan uruf dalam ayat ini adalah sesuatu yang ditradisikan oleh manusia, sesuatu yang dikenal oleh masyarakat, dan mereka jadikan tradisi